Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Anda selalu berada dalam limpahan berkah, karunia, cinta, rahmat, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, ini audio singkat ya, untuk menjelaskan tentang beberapa audio ya tentang kickback, rahasia keajaiban, terumbu karang, dan kok belum ajaib ya. Materi ini ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara nitip doa Bapak Ibu ya. Karena gini, karena saya tugas ya Bapak Ibu ya, saya tugasnya adalah sebagai seorang pembimbing ibadah haji dan umroh, sehingga akhirnya ya saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani jamaah ya. Kemudian setiap saya berangkat ya ada yang menitip doa. Itu bagus Bapak Ibu, titip-titip doa. Tolong ya titipin ya, saya didoakan di depan multazam, didoakan di raudhah dan seterusnya. Itu bagus sekali ya. Nah, cuma dalam materi magnet rezeki saya ingin menaikkan level Anda, bukan hanya sekedar orang yang menitip doa ya. Jadi karena kalau Anda baca atau Anda dengarkan dan maknai di materi rahasia keajaiban, ternyata keajaiban itu bukan berada di diri kita ya. Ketika kita mengatakan bahwa aduh saya ini ingin A, ingin B, ingin C, ingin D gitu ya, dream saya ini dan seterusnya. Lalu kemudian Anda berdoa, berharap gitu ya, dan meminta titipan doa kepada orang lain agar Andanya ya mendapatkan keajaiban seperti itu. Nah, ini cara biasa Bapak Ibu ya, cara biasa yang ia boleh-boleh saja, juga tidak saya katakan bahwa itu tidak boleh, tidak, malah ya bagus ya. Tapi kalau Anda ingin naik level Bapak Ibu ya, menjadi seorang yang mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah, maka yang perlu Anda lakukan dibalik Bapak Ibu ya, dibalik. Anda punya dream A, B, C, D ya. Anda mungkin punya dream ingin berangkat haji umroh, Anda punya dream ingin memiliki rumah, Anda punya dream ingin memiliki kendaraan, Anda punya dream ingin lunas amanah-amanah Anda ingin punya dream supaya piutang Anda terbayar gitu ya. Kemudian Anda punya dream supaya proyek-proyek Anda lancar, Anda punya dream supaya anak Anda sekolahnya menjadi sekolah-sekolah terbaik, menjadi hafiz-hafizah, soleh-soleha. Anda punya dream agar Anda masuk surga. Nah, ini adalah dream-dream kita, doa-doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma selama ini caranya adalah dengan memfokuskan bahwa saya harus dapat ini, saya harus mendoakan ini dan seterusnya. Nah, di mana rezeki Anda akan belajar sesuatu yang berbeda Bapak Ibu ya, bahwa ternyata keajaiban itu bukan di diri kita. Keajaiban itu bukan saat kita meminta untuk diri kita sendiri, tapi keajaiban itu baru terjadi manakala Anda mendoakan orang lain. Itu Bapak Ibu ya. Cuma memang untuk ketemu ke kesimpulan ini ya, memang panjang sekali ya. Tolong didengarkan lagi, kan ada 37 audio ya Bapak Ibu ya. Ada banyak yang meminta ke saya, Pak Nas tambahin dong audio-audionya. Yang 37 audio udah dilakukan belum ya? Karena kalau sudah dilakukan, hidup Anda udah pasti ajaib Bapak Ibu. Hidup Anda sudah pasti dahsyat Bapak Ibu. Ketika Anda perhatikan satu persatu inti dari materi magnet rezeki yang ada 37 audio sebelumnya ya. Nah, tapi karena mungkin Anda ingin agar ditambah ya, penambahannya sebenarnya pengulangan Bapak Ibu ya. Sebelum saya nanti sudah siapkan beberapa audio-audio yang lain. Nah, tapi lakukan yang nomor 38 ini Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau nitip doa, cara titip doanya bukan dengan tolong ya doakan saya untuk ini, tolong doakan saya untuk ini, tolong doakan saya untuk ini. Tidak Bapak Ibu ya. Itu boleh ya. Sekali lagi ya, saya tidak katakan bahwa itu tidak boleh ya. Itu boleh, bagus sekali ya. Para sahabat pernah datang kepada Rasulullah minta didoakan dan seterusnya ya. Itu lazim ya, lazim.
Ya, artinya lazim ya memang pada umumnya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu ya. Perhatikan bahwa pemilik-pemilik keajaiban, ya pemilik-pemilik keajaiban mereka tidak meminta agar dirinya mendapatkan sesuatu. Tapi para pemilik keajaiban seperti Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ya meminta doa. Yang mereka lakukan adalah mereka mendoakan orang lain. Ya. Kenapa akhirnya ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku minta didoakan sedemikian. Lalu kemudian Rasulullah katakan iya, ya kemudian didoakan begitu ya. Seperti waktu itu ada seorang wanita yang dia itu, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin Bapak Ibu ceritanya tentang seorang wanita yang epilepsi, ayan ya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan saya supaya saya sembuh begitu ya. Nah uniknya Rasulullah SAW itu ingin menaikkan level doa si wanita ini, ya. Ingin menaikkan levelnya gimana? Pertama, menaikkan levelnya dengan ya mungkin materi-materi yang sudah saya sampaikan, cacat yang sempurna, cicak dan jerapah, kemudian bungkus permen, ya, paradox of candy, ya. Kemudian materi-materi sebelumnya Bapak Ibu itu materi-materi dasar setelah law of projection, ya. Anda teliti lagi materi tersebut. Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Saya ini ayan, saya ini epilepsi, ya beberapa kali saya ini kambuh epilepsi saya gitu ya. Kemudian minta didoakan agar sembuh. Rasulullah balik pertanyaannya, ya. Mau nggak kamu mendapatkan lebih tinggi dari itu, gitu. Apa? Ya kesabaran. Kesabaran itu lebih tinggi daripada dream yang dia inginkan. Perhatikan Bapak Ibu. Kesabaran itu lebih tinggi daripada dream kita. Ya, kesabaran itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada impian dan harapan yang kita miliki. Ya, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada wanita ini untuk sabar. Ya, kalau kau mau, ya, maka engkau bersabar dengan ini, maka Allah akan berikan yang terbaik nanti di surga. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu ya, nanti tinggal dilihat dalam redaksi hadisnya. Nah, kemudian wanita ini akhirnya nggak jadi minta doa sama Rasulullah SAW. Karena sudah paham. Oh ya, berarti dream saya diubah. Impian saya, harapan saya diubah. Impian mau sembuh diubah dengan sabar. Gitu ya. Sabar untuk dapat balasan nanti di surga. Gitu. Akhirnya Rasulullah nggak jadi doakan Bapak Ibu. Rasulullah, Masya Allah ya kan kadang-kadang kita nih ya sebagai seorang yang minta didoakan. Ya. Ini wanita ini ingin didoakan oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian tentunya biasanya, ya, kalaulah Rasulullah pastinya baik hati, ya. Ya saya langsung mendoakan, ya udah saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, gitu ya. Kan kurang lebihnya biasa begitu, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tapi ini Rasulullah berbeda. Kamu mau nggak lebih tinggi dari itu? Kamu sabar dan mendapatkan balasan berupa surga Allah. Artinya, Masya Allah Bapak Ibu, ya, betapa Rasulullah mengajarkan wanita ini untuk naik level. Naik level bukan cuma sekedar didoakan untuk mendapatkan harapannya, mendapatkan dreamnya. Tapi menikmati prosesnya, ya, menikmati prosesnya. Baru kemudian setelah itu, ya, wanita ini pergi, balik lagi, gitu ya, balik lagi. Ya Rasulullah, maaf, saya kayaknya nggak minta sembuh ya, tapi tolong doakan saya supaya kalau saya lagi kambuh, kalau saya lagi kumat, itu tolong doakan supaya aurat saya tertutup ya Rasulullah. Karena kalau seandainya saya kumat itu biasanya aurat saya terbuka gitu. Tolong doakan saya supaya kalau seandainya saya ayan, saya epilepsi, maka aurat saya tertutup ya Rasulullah. Baru kemudian ketika itu Rasulullah SAW baru mendoakan si wanita ini. Didoakan, saya doakan mudah-mudahan ya aurat kamu tertutup ketika kambuh. Masya Allah, enggak didoakan sembuh, ya. Enggak didoakan sembuh, didoakannya apa? Didoakannya adalah tertutup auratnya. Akhirnya si wanita ini merasa tenang karena Allah sudah menggantinya dengan surga berupa mengganti surga karena kesabaran dari orang tersebut. Nah maka Bapak Ibu,
Saya sedikit ingin menyampaikan beberapa level. Pertama, level orang yang berharap. Ini dia harapan, dia akhirnya minta doa, berdoa, berharap sekali. Dia mendoakan pada Allah, ya rahmati saya, muliakan saya punya keinginan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z, Bapak Ibu ya. Bahkan A, B, B dan seterusnya ya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada level di atasnya, Bapak Ibu. Level di atasnya adalah apa? Orang-orang yang meminta sabar, Bapak Ibu. Orang-orang yang meminta sabar atas kejadian yang menimpa dirinya. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sudah saya bahas dalam materi-materi sebelumnya. Tolong dimaknai lagi ya, paradox of candy dan seterusnya. Dan ini alhamdulillah sudah jadi pembicaraan di kantor-kantor gitu ya. Aduh, aku lagi dapat bungkus permen nih. Itu bagus sekali ya. Artinya ini naik ke atas level yang kedua. Karena kalau sudah dapatin bungkus permennya, itu harapannya udah pasti dapat. Nah, cuma saya ingin menaikkan level lagi, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar bersabar, tapi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan adalah orang yang naik ke level ketiga. Apa orang yang naik ke level ketiga? Dia yang dipikirkan adalah orang lain. Udah gak peduli lagi dengan dirinya, karena dia sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik bagi dirinya. Sudah, dia udah nyaman, udah tenang gitu ya dengan dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah pasti memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, kemudian level ketiganya, udah deh, ketika Anda punya dream gitu ya, ketika Anda punya harapan, maka caranya pakai cara yang level 3, Bapak Ibu ya. Anda bersabar dengan kondisi sekarang dan masuk ke level ketiga. Apa yang level ketiga? Level ketiga adalah Anda cari orang lain dan doakan mereka, Bapak Ibu. Cari orang lain dan doakan mereka. Doakan mereka, muliakan mereka, berikan yang terbaik untuk mereka. Ketika ada orang lain yang berdoa, Anda aminkan doa mereka. Kemudian ketika ada orang yang berharap, ya, Anda doakan berikan yang terbaik untuk mereka dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya misalnya begini ya, ini mudah-mudahan kalau seandainya Anda bisa gunakan cara ini, saya berdoa semoga Anda mendapatkan rahasia keajaiban yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika misalnya saya lagi umroh, lagi berada di Masjidil Haram. Ini frekuensinya bagus, Bapak Ibu. Gimana caranya? Bukan dengan cara, Pak Nas, doakan saya ya, supaya saya dapetin A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Wah, bererot panjang gitu ya. Tapi coba cara ini Anda pakai, Bapak Ibu. Gimana caranya? Caranya ya Allah, ya, ada saudaraku, ada Pak Nas yang sedang ada di Masjidil Haram. Maka ya Allah, muliakan dia, berkahi dia, tinggikan derajatnya, ya, dan berikan yang terbaik kedudukannya bagi dia, gitu ya. Saya harus hati-hati juga, Bapak Ibu, ngomong begini. Jadi kesannya saya minta didoakan gitu ya. Tidak, ini hanya sebagai salah satu contoh, Bapak Ibu. Ya, atau pakai contoh yang lain deh. Kok saya jadi malah kurang nyaman ya. Pakai contoh ini. Misalnya ada teman Anda, ada sahabat Anda, ya. Aku lagi umroh nih. Aku lagi berada di Masjidil Haram. Ada nggak yang mau titip doa? Gitu, misalnya ya. Ada nggak yang mau titip doa? Maka langsung Anda doakannya gini, Bapak Ibu. Anda nggak usah minta doa sama dia, ya. Anda nggak usah minta doa sama dia. Anda ngomongnya gini, ya Allah, mudahkan umrohnya dia. Berikan umroh yang makbul, umroh yang mabrur, ya, kemudian tinggikan derajatnya, masukkan dia ke dalam surga. Jadikan setiap helai benang yang digunakan dalam umrohnya itu menjadi pembatas dia antara dia dan api neraka. Jadikan ya Allah mata dia yang menatap Ka'bah, memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Jadikan ya Allah kulit dia yang menyentuh Ka'bah menjadi kulit yang masuk ke dalam surgamu. Jadikan ya Allah putaran tawaf yang dia lakukan maka menjadi jalan, jembatan untuk masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, jadikan ziarah dia yang datang ke rumah Rasulullah SAW dan salam kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan bisa berkumpul nanti di surga. Terus begitu, Bapak Ibu. Anda doakan dia. Anda nggak usah minta doa sama dia, tapi Anda yang malah mendoakan orang yang sedang pergi umrah itu. Loh, kok begitu? Ya, begitu, ya. Karena ketika kita mendoakan diri kita sendiri, yang berdoa kita ada batas, ada hijab, ada dosa-dosa kita, ada hutang kita,
Kita kan masih punya hutang Bapak Ibu ya. Walaupun sudah ganti jadi amanah toh ya. Tapi ini masih tergantung di langit Bapak Ibu. Mungkin kita juga doa kurang sholawat kepada Rasulullah SAW ya. Mungkin juga ketika kita berdoa kurang adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang membuat akhirnya doa-doa kita tertahan di langit Bapak Ibu. Terus gimana caranya ya? Ada doa yang tidak tertahan. Doanya siapa? Doanya malaikat Bapak Ibu. Malaikat itu doanya tidak tertahan. Maka gimana caranya? Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita seperti doa kita persis gitu kepada orang tersebut. Kita doakan A. Ya, kita mendoakan si A gitu ya. Maka malaikat mendoakan kita karena kita mendoakan si A. Nah, ini level yang ketiga Bapak Ibu. Sudahlah dia udah nggak mikirin dreamnya dia. Dia sudah menerima, sabar dengan apapun yang Allah berikan pada dia. Baru kemudian dia masuk level 3 yang dia pikirkan bagaimana orang lain bisa mulia bahagia. Kalau Anda bisa terbiasa Bapak Ibu melakukan ini setiap hari. Yang Anda lakukan ngelihat pengemis, Anda doakan. Gitu kan. Mungkin uang Anda nggak keluar gitu ya. Karena Anda ingin mendidik dia Bapak Ibu. Ya. Mungkin ya, Anda nggak keluar uangnya, tapi doa Anda yang keluar. Ya Allah muliakan dia, segerakan dia bertemu dengan jalan yang terbaik dibandingkan dengan mengemis ini ya Allah. Ya Allah tinggikan derajatnya, muliakan dia, bahagiakan dia. Ya, ketemu orang yang nyebrang di jalan ya sembarangan, ya Allah, ya berikan kepada dia kebaikan, kemuliaan, keberkahan gitu ya. Sehingga akhirnya dia bisa menemukan jalan yang lebih baik dibandingkan dengan menerobos seperti ini sehingga membahayakan dirinya dan membahayakan pengendara lain ya. Tapi kemudian ya Anda berhusnuzon, mudah-mudahan dia mendapatkan yang terbaik dari apa yang dia inginkan ya. Ngelihat polisi lagi ngatur jalan, Anda doakan polisi. Ngelihat ada orang di televisi, Anda doakan orang di televisi. Melihat saudara Anda sedang mendapatkan hadiah ulang tahun dan seterusnya, Anda doakan dia ya. Kemudian Anda melihat ada orang yang punya rumah baru, Anda doakan ya. Anda melihat ada orang yang punya anak baru ya, melahirkan ya, Anda doakan gitu ya. Anda sempati datang dan seterusnya ya. Terus begitu Bapak Ibu, yang akhirnya Anda sudah tidak lagi mempedulikan diri Anda. Yang Anda pedulikan adalah bagaimana saya bahagia melihat orang lain dan mendoakan orang lain. Ini adalah cara terbaik menitip doa Bapak Ibu. Oke, ini adalah cara terbaik menitip doa. Kalau Anda ingin hidup Anda ajaib, maka titip doa dengan apa? Titip doa dengan mendoakan orang lain. Begitu Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan Anda kemuliaan, keberkahan, kejayaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya dari Masjidil Haram untuk Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, agar Anda mendapatkan kemuliaan terbaik dan kita insya Allah bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.